Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Matematika Dasar semester 1 yang beranggota sebanyak 6 orang. Adapun nama anggota kelompok 8: 1. Ingrid Febrianti, 2. Muhammad Fauzan Iskandar, 3. Michael Yonatan, 4. Robert Smith Yonatan, 5. Muhammad Syakir Amin, 6. Andi Muhammad Kashiful Anwar. Pada kesempatan kali ini, maksud dan tujuan kami yaitu kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami serta akan memaparkan pembahasan materi yang telah diberikan oleh dosen kami sebagai tugas kelompok mengenai materi teorema limit. Berikut paparan materi teorema limit. Apa itu teorema limit? Limit dalam bahasa umum bermakna batas. Definisi dari limit ini menyatakan bahwa suatu fungsi f(x) akan mendekati nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu. Pendekatan ini terbatas antara dua bilangan positif yang sangat kecil yang disebut sebagai epsilon dan delta. Contoh, lim x mendekati 2, 6 sama dengan 6. Kenapa 6 sama dengan 6? Karena nilai konstanta nilai tunggal. Teorema yang sangat wajib atau penting yang berkaitan dengan limit. Teorema ini digunakan untuk menyederhanakan dan menghitung nilai limit fungsi-fungsi yang cukup kompleks. Contohnya, lim x mendekati 2, 3 sama dengan 3. Jika lim adalah nilai tunggal, maka untuk x mendekati 3 adalah nilai tunggal itu sendiri. Lim x mendekati 2, 3x sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Jika lim x mendekati 2, maka x adalah nilai dari variabel x. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema pertama, yakni nilai limit fungsi konstan sama dengan konstanta itu. Selanjutnya, teorema kedua yang mana nilai limit fungsi identitas sama dengan nilai pendekatan peubahnya. Untuk teorema ketiga dijelaskan bahwa limit hasil kali konstanta dengan fungsi sama dengan hasil kali konstanta dengan limit fungsi itu. Atau untuk lebih sederhananya, pada teorema ketiga apabila konstanta melekat pada fungsi, maka konstanta dapat ditulis di depan sehingga dapat memudahkan untuk mengkali hasil dari fungsi dan limit fungsi. Kemudian hasil pengkalian dapat dikali lagi dengan konstanta. Dan sifat teorema keempat adalah limit hasil kali konstanta dengan fungsi sama dengan hasil kali konstanta dengan limit fungsi itu. Atau lebih sederhananya, pada sifat penjumlahan, fungsi dapat dipisahkan dan dikalikan masing-masing dengan limit fungsinya, kemudian kedua hasil tadi dapat dijumlahkan untuk menemukan nilai. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sifat teorema limit kelima dan 6. Nah, untuk teorema kelima yaitu lim x mendekati c dari fx dikurang gx itu sama dengan lim x mendekati c dari fx kurang lim x mendekati c dari gx. Jadi teorema ini tentang min, maka otomatis artinya pengurangan. Limit selisih fungsi-fungsi sama dengan selisih dari masing-masing limit fungsi. Ya, seperti begitu. Selanjutnya, untuk teorema ke-6 yaitu lim x mendekati c dari fx dikali gx sama dengan lim x mendekati c dari fx dikali limit x mendekati c dari gx. Jadi teorema ini tentang perkalian atau limit fungsi fx dikali fungsi gx untuk x mendekati c ini bisa dikatakan atau ditulis menjadi lim x mendekati c dari fx dikali lim x mendekati c gx. Limit dari hasil kali fungsi-fungsi sama dengan hasil dari kali masing-masing limit fungsi. Ya, seperti begitu. Di sini saya akan menjelaskan teorema ketujuh, yakni limit hasil bagi fungsi-fungsi sama dengan hasil bagi masing-masing limit fungsi dengan syarat limit penyebut tidak sama dengan 0. Selanjutnya teorema ke-8, limit fungsi pangkat n sama dengan pangkat n dari limit fungsi itu. Contoh soal 1. Lim x mendekati 3, 4 sama dengan 4. Penyelesaian.
Gunakan teorema 1. Lim X mendekati 3, 4 sama dengan 4. 2. Lim X mendekati 3, 4X sama dengan 4. Penyelesaian. Gunakan teorema 2. Lim X mendekati 3, 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Saya akan melanjutkan latihan soal nomor 1 dengan soal limit X mendekati 4 dari 5 dikali 9X. Nah, ini tentunya memiliki solusi dalam penyelesaian. Solusinya yaitu limit X mendekati C dari K dikali Fx sama dengan K dikali limit X mendekati C dari Fx. Nah, penyelesaiannya itu pertama kita jabarkan soal tersebut seperti saya sebutkan tadi, yaitu limit X mendekati C dari K dikali Fx sama dengan K dikali limit X mendekati C dari Fx. Yang kedua, setelah itu kita masukkan nilai X mendekati 4, lalu setelah dihitung maka hasilnya yaitu 180. Jadi jawaban dari latihan soal nomor 1 yaitu 180. Baiklah, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang latihan soal nomor 2, yaitu limit X mendekati 3 dari 4X kuadrat tambah 5X. Dengan penyelesaian, nilai limit dimasukkan ke dalam setiap fungsi sehingga memperoleh 4 lim X kuadrat tambah limit. Setelah itu, kita dapat memasukkan nilai limit sehingga didapati 4 dalam kurung 3 kuadrat tambah 5 dalam kurung 3. Dan kita memperoleh nilai 51 sebagai penyelesaian dari soal tersebut. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan latihan soal yaitu nomor 3 dengan soal lim X mendekati 6 dari 2X min 5X. Nah, ini tentunya memiliki solusi dalam penyelesaian. Solusinya yaitu limit X mendekati A dari Fx kurang lebih Gx sama dengan lim X mendekati A dari Fx kurang lebih lim X mendekati A dari Gx. Nah, itu merupakan solusi dalam menyelesaikan latihan soal ini. Jadi penyelesaiannya yaitu 1. Kita jabarkan soal tersebut sesuai dengan rumus limit berikut seperti yang saya sebut tadi, yaitu lim X mendekati C dari Fx kurang lebih Gx sama dengan lim X mendekati C dari Fx kurang lebih lim X mendekati C dari Gx. Yang kedua, setelah itu masukkan saja nilai X sama dengan 6. Lalu setelah dihitung maka akan ketemu hasilnya yaitu min 18. Jadi jawaban dari latihan soal nomor 3 ini yaitu min 18. Baik, saya akan menjelaskan soal latihan nomor 4. Lim X mendekati 2 untuk 2X plus 1 dikalikan dengan 2X kurang 1. Ini adalah bentuk soal dari teorema ke-6, yakni lim hasil kali fungsi-fungsi sama dengan hasil kali masing-masing limit. Pertama kali kita jabarkan dulu lim X mendekati 2 untuk 2X tambah 1 dikalikan lim X mendekati 2 untuk 2X kurang 1. Lalu kita kalikan fungsi-fungsinya. 2X tambah 1 dikalikan 2X kurang 1. Lalu kita dapatkan 4X kuadrat dikurang 2X ditambah 2X kurang 1. Lalu kita dapatkan 4X kuadrat dikurang 1. Lalu kita substitusikan nilai 2 ke dalam X dikarenakan lim X mendekati 2. Jadi 4 dikali 2 kuadrat kurang 1. 4 kali 4 sama dengan 16 dikurang 1 sama dengan 15. Jadi untuk soal latihan nomor 4, lim X mendekati 2 untuk 2X tambah 1 dikalikan dengan 2X kurang 1 sama dengan 15. Selanjutnya saya akan menjelaskan latihan soal nomor 5. Lim X mendekati 0 untuk X ditambah 2 dibagi 2. Ini merupakan bentuk dari teorema ke-7,
yakni limit hasil bagi fungsi-fungsi sama dengan hasil bagi masing-masing limit, dengan syarat penyebut tidak sama dengan 0. Pertama-tama kita jabarkan dulu lim x mendekati 0 untuk x ditambah 2 dibagi lim x mendekati 0 untuk 2 sama dengan x ditambah 2 dibagi 2. Kita substitusikan nilai 0 ke dalam x dikarenakan lim x mendekati 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lim x mendekati 0, x tambah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Baik, itulah tadi hasil presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum saya akhiri, saya berharap apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para pelajar maupun mahasiswa. Dan saya mau mengucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk video presentasi kami. Dan saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata serta ucapan dari kami yang kurang berkenan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.